Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya akan mencoba bagaimana ketika kita mengambil sebuah data di sebuah website begitu, lalu kemudian kita ubah menjadi database ya. Database itu data yang terdiri dari beberapa baris dan memiliki beberapa kolom informasi ya. Jadi dalam hal ini data kode IATA bandara di Indonesia ini ya, BTJ, MES, BTH ini akan kita ubah menjadi database di sebuah Excel. Bagaimana caranya? Tentu teman-teman saksikan terus video ini hingga selesai. Baik teman-teman, langsung aja kita ikuti caranya. Caranya yang pertama kita copy dulu datanya ya teman-teman. Di sini kita copy data kode IAT bandara di Indonesia seluruhnya sampai bawah. Kita copy sampai ke bawah sampai habis. Nah, sampai ke sorong. Kemudian kita klik kanan, kita pilih copy, lalu kita buka Excel. Kita pilih di A1 misalnya, klik kanan, pastenya yang ini ya teman-teman nih. Datanya sudah kita copy, data yang tadi berada di A1 ya. Walaupun ini kelihatan ke kanan semuanya ya teman-teman, tapi sesungguhnya dia hanya berada di A1. B1 kosong, seluruhnya kosong, adanya di A1. Langkah selanjutnya kita akan ubah data yang ada di A1 ini menjadi ke bawah ya, menjadi baris-baris begitu sesuai dengan di websitenya. Sesuai data yang ada di websitenya. Nah, untuk mengubahnya itu kita harus perhatikan karakter datanya ya. Jadi kita perhatikan karakter data ini penting untuk mengetahui atau kita untuk mencari atau menggunakan rumus yang tepat untuk memecah-mecah dari data ini ya. Nah, jadi data ini nanti akan ada di 3 kolom. Kolom pertama adalah kode IATA, kemudian kolom kedua nama bandara, kolom ketiga Banda Aceh atau nama kotanya. Ya. Nah, untuk baris pertama dan kedua ketiga dari data ini dipisahkan menggunakan titik ini ya teman-teman nih, titik. Nah, pemisah antara kode IAT dengan bandara menggunakan strip. Pemisah antara kode bandara dengan nama kota menggunakan koma ya teman-teman. Nah, kemudian kita menuju ke Excel. Nah, di sini kita langkah pertama adalah kita ubah dulu titik ini menjadi titik koma ya. Caranya kita kita copy aja titiknya di sini, kita blok, kita copy. Nah, lalu kemudian kita tekan Ctrl F ya. Ctrl P seharusnya ya. Jadi kita kalau Ctrl F ini kita klik replace, kita akan mereplace seluruh titik yang ini menjadi titik koma. Find what-nya di sini kita Ctrl V yang tadi sudah kita copy ya sebelumnya. Kemudian kita ubah replace with-nya itu menjadi titik koma. Kemudian kita klik replace all ya. Nah, replace all ini akan merubah titik menjadi titik koma di seluruh data yang ada di sheet ini ya teman-teman. Jadi seluruh sheet ini kita udah ubah. Ada berapa banyak titik yang diubah menjadi titik koma? Ada sebanyak 214 dan itu sudah diubah seluruhnya. Kemudian kita kita close ya. Kita dapati di data di A1 menggunakan pemisah titik koma. Langkah selanjutnya kita akan ubah data A1 ini menjadi baris ke bawah ya teman-teman. Caranya bagaimana? Kita klik A1, kemudian kita pilih data, kita pilih text to column ya. Kita klik text to column, pilih delimit, kita pilih next. Nah, di sini
Kalau teman-teman mungkin masih kosong di sininya ya, masih kosong, baru tab aja. Kita pilih others ya, kemudian di sininya kita ketik titik koma. Secara tabulasi, secara preview di sini sudah ada pemisahnya nih teman-teman tuh, menggunakan garis ya, yang tadinya belum ada, kemudian titik komanya kita gunakan sebagai pemisah. Kita klik di sini, dia memisahkan titik komanya menjadi kolom. Kemudian kita next, kemudian kita finish. Nah, di sini ya teman-teman, kita dapati data yang tadinya satu sel A1 berada di satu sel A1, kemudian dipecah menjadi tiap-tiap kolom sesuai dengan banyaknya kolom sampai ke kanan di sini, sampai ke HG ya, kolom HG. Selanjutnya kita blok data ini ya, data row ini akan kita ubah menjadi data yang sifatnya ke bawah, dari kolom ke bawah. Kita blok data ini ya, kemudian kita Ctrl C, kemudian kita di sini kita klik kanan, paste spesial ya. Paste spesialnya ini kita pilih transpose. Maksudnya apa transpose? Transpose ini mengubah dari data yang satu baris ini menjadi nanti kolom. Karena yang kita bloknya adalah data satu baris, maka kalau kita transpose menjadi kolom. Kalau data yang kita bloknya adalah karena data yang kita bloknya ini adalah kolom, maka kalau ditranspose menjadi baris per baris. Kalau data yang kita bloknya ini baris per baris, transposnya berarti berubah menjadi kolom. Ya, kita klik di A5, kemudian kita oke. Nah, teman-teman, di sini kita sudah berhasil merubah data yang tadinya kolom per kolom menjadi baris ya, menjadi baris. Nanti data ini akan kita jadikan di sini ada kode IATA, kemudian atau kode aja ya, kode, kemudian nama bandara, kemudian kota ya. Nanti data ini kita ubah seperti ini teman-teman, menggunakan rumus-rumus yang ada di Excel. Nah, kita menuju ke kolom A6 ya, baris data pertama dari baris dari data pertama. Kita lihat di sini spasinya ada berapa sih teman-teman, yang kosong-kosong ini ya. Kita lihat ini yang kosong-kosong ini ada berapa sih, kita lihat. Kita pilih ke yang paling kanan, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti yang kosong-kosong ini ada 4 teman-teman ya. Kita akan ambil data mulai dari data yang kelima sebanyak 3 karakter ya, sebanyak 3 karakter. Bagaimana caranya? Kita menggunakan rumus MIT ya, sama dengan MIT. Di sini saja ya. Kalau ini sepertinya sudah, kita di sini saja langsung, karena nggak perlu kolom pembantu begitu ya. Kita ketik di sini MIT ini akan mengambil teks mana, teks ini kita ambil ya, titik koma, mulai dari yang mana, start numbernya mulai dari yang kelima. Berapa karakter yang diambil? Hanya 3, kita tutup kurung. Nah, BTJ ini teman-teman adalah kode dari IAT yang sudah kita dapati menggunakan rumus. Kita copy rumus ini, kemudian kita paste. Nah, di sini kita sudah dapati rumus-rumus, kita sudah dapati kode IAT dengan menggunakan rumus. Seluruhnya sini sudah kita dapati. Kemudian nama bandara. Nama bandara ini kita menggunakan sel pembantu ya, atau kolom pembantu. Nama bandara ini kita ambil nanti di sini teman-teman nih. Nah, sebatas sampai sini, komanya nggak perlu. Bagaimana caranya? Secara logik kita akan mengambil mulai dari karakter yang B ini, kemudian berakhir di karakter kesekian. Nah, pemisah antara BTJ dengan pemisah antara kode IATA dengan nama bandara itu menggunakan tanda strip. Maka kita harus cari dulu tanda strip itu berada di
berada di karakter keberapa ya. Caranya menggunakan find. Ini kita copy dulu ya teman-teman tanda stripnya ini agar kita tidak perlu mencari-cari dan sesuai dengan datanya. Kita copy kemudian kita menggunakan di sini ya. Sama dengan find. Find apa? Find tanda yang tadi kita copy kita paste ya, tanda petik. Kemudian yang mana yang dicari? Yang ini ya. 9. Artinya apa? Kita menggunakan rumus Excel yaitu find, mencari strip dia ada di karakter keberapa. Dia ada di karakter ke-9 dari data ini. Ini kalau di copy tentu berbeda-beda ya, ada 9. Oh, sama semua ya. Tapi dia mengikuti kalau misalnya kodenya di sini misalnya di sini kita tambahi misalnya xxx, maka di sini 11 ya find ini. Jadi rumus ini mencari tanda strip ini, karakter strip ini ada di mana. Kita dapati 9 teman-teman. Nah 9 ini strip tapi kita mulainya dari B. Berarti 9 sini 10-nya spasi 11 ya. Berarti kita tambahkan 2 di sini untuk agar kita mendapati karakter pertama dari nama bandara. Kita tambah 2 11. Nah 11 ini karakter pertama, lalu kemudian karakter terakhir dari nama bandaranya itu berapa, kita cari juga. Di sini karakter terakhirnya ada di sebelum tanda koma ya, sebelum tanda koma. Maka kita menggunakan rumus find juga ya, tanda petik koma kita ambil yang ada di sini. Maka didapati ini tanda petik, tanda komanya berada di karakter 44. Nah 44, tapi kita mau mengambil dari karakter 11, dari karakter 11. Jadi sebetulnya yang kita ambil berapa dari sini sampai sini, berarti yang kita ambil 44 dikurang 11 ya teman-teman, dikurang ini ya. Hanya 33 karakter teman-teman yang kita ambil. Kalau ini kita copy ke bawah, nah beda-beda nih, ada 20, 23. Keuntungannya kita menggunakan rumus ini menyesuaikan dari di mana kata atau teks tersebut berada. Lalu kalau sudah kita mendapati tanda stripnya dan komanya ada di mana, lalu kemudian kita gunakan rumus mid ya, mid teksnya ini, yang ini kita ambil mulai dari karakter ke-11 sebanyak 33 karakter ya. Jadi mid itu rumusnya seperti ini teman-teman. Kita ambil dari teks mulai dari berapa sampai ke berapa, tutup kurung, enter. Kita dapati Bandar Udara Iskandar Muda pas sekali ya teman-teman, di sini tidak ada kelebihan. Nah, langkah selanjutnya adalah nah ini kalau kita copy dulu ya ke bawah ya teman-teman. Ini kita copy ke bawah. Oh, ininya kita copy juga tanda alat bantunya, kolom pembantunya kita copy ke bawah ya, Ctrl D bisa ya teman-teman, atau kontrol di sini Ctrl C kemudian ke Ctrl V. Nah di sini kita copy juga ya, Ctrl V. Nah udah rapi nih teman-teman ya, sesuai dengan apa adanya di sini. Lalu kemudian kita akan mengambil nama kota. Nama kotanya itu tadi ada di karakter keberapa di sini, berarti kita masih perlu yang ini ya teman-teman. Kita copy saja di sini. Kita copy saja di sini 44 ini kita perlu nih 44, tapi sebetulnya kita 44 itu koma ya, koma, tapi kita nama kota itu ada di setelah koma, spasi, lalu kemudian karakternya. Berarti di sini kita tambah 2 ya, 46. Kita ambil teks dari 46 sampai ke kanannya, karena ke kanannya sudah tidak ada data lagi selain titik koma itu, selain nama bandara, nama kota,
maka kita gunakan rumus sama dengan meet ya. Meet yang ini mulai dari karakter 46. Kalau sudah ada tidak ada kata lain, kita ambil aja misalnya 100 ya, maka kita dapati Banda Aceh. Ini kalau kita copy ke bawah teman-teman. Nah, kenapa ini value? Karena pembantunya di sini, kolom pembantunya belum kita copy ke bawah ya. Ini kita copy ke bawah. Nah, di sini sudah kita dapati ya teman-teman. Lalu kemudian kita lihat kotanya di sini. Wow, yang ini kita kalau sudah dapat begini, kemudian kita copy ya. Kita copy, kemudian kita buat sheet baru. Nah, teman-teman, ini adalah database-nya ya. Kalau ini Banten, kita rapihkan saja datanya. Ini Merauke, ini kita delete yang sekiranya. Nah, udah rapih. Ini adalah hasil dari kita bagaimana merubah data yang tadi di website menjadi sebuah database. Kalau sudah seperti ini, nanti kita bisa gunakan untuk menggunakan rumus-rumus yang ada di Excel ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita dalam mengubah data ini menggunakan kolom-kolom pembantu. Kalau sudah seperti ini, kita ini bisa kita copy, kita value kan, yang kita rapikan, yang ini di delete, yang ini di delete gitu ya teman-teman. Atau dengan cara yang tadi, yang langsung di copy hasilnya ke sheet yang baru ya, sheet yang baru. Nah, seperti itu teman-teman. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditulis di komentar di bawah, langsung ditulis di komentar begitu teman-teman. Jadi kita dalam mengubah data ini menggunakan rumus-rumus ya, rumus-rumusnya ini teman-teman. Demikian tutorial saya pada kesempatan hari ini. Semoga teman-teman bisa semoga bermanfaat tentunya buat teman-teman, dan terus mengembangkan kemampuan diri teman-teman ya. Walaupun misalnya teman-teman baru lulus kuliah atau baru lulus sekolah, punya targetlah untuk meningkatkan kemampuan, karena siapa yang peduli dengan kemampuan kita kalau bukan kita sendiri. Salam Rebel Channel.